Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat rasio kredit bermasalah yang kurang baik di beberapa bank yang ada di Indonesia. Padahal Bank Indonesia menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah ini idealnya hanyalah sebesar 5% saja, tidak lebih. Ya. Nah, jika rasio gagal bayar di atas dari 5% tersebut, itu menunjukkan bahwa kredit macet di bank tersebut lebih banyak daripada kredit lancarnya. Ya. Nah, beberapa bank yang mencatat rasio NPL di atas 5% diantaranya adalah PT Bank Sinarmas Tbk yang level rasio kredit macetnya itu berada di posisi 5,96%. Disusul oleh PT Bank Amar Indonesia Tbk atau yang biasa kita kenal dengan pinjol tunaiku. Ya. Nah, pinjol tunaiku ini memiliki rasio gagal bayar atau rasio NPL-nya sebesar 7,33%. Ya, jadi banyak yang gagal bayar di situ, oke. Ada juga PT Bank Pembangunan Daerah Banten atau Bank Banten dengan rasio NPL 9,59% dan PT Bank KB Bukopin Tbk yang posisi rasio NPL-nya bahkan sudah berada di posisi 10,53%. Nah, terkait dengan posisi rasio gagal bayar tersebut, sejumlah bankir pun menjawab penyebab terjadinya lonjakan kredit macet di bank-bank mereka, ya, seperti Direktur Utama Bank Sinarmas Franky Tirto Wijoyo yang menyebutkan kenaikan rasio gagal bayar di Bank Sinarmas disebabkan karena memburuknya beberapa usaha debitur. Ya, turunnya kolektibilitas debitur tersebut belum diimbangi dengan pertumbuhan kredit kembali karena Bank Sinarmas sedang melakukan pembenahan kredit setelah masa COVID yang cukup berdampak. Oke. Nah, Bank Sinarmas terus melanjutkan pemantauan dan komunikasi secara intensif atas performa debitur sehingga diharapkan dapat segera pulih dan kembali normal katanya. Gitu ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang pertama, gagal bayar nasional ini semakin meningkat. Ya, dan yang kedua, perusahaan pinjol itu lemah, gitu ya. Kita bahas yang pertama dulu dan nanti akan nyambung ke poin yang kedua, ya. Kali ini pembahasan kita adalah gagal bayar di bank. Oke, bukan pinjol lagi, bukan pinjol lagi, ya. Walaupun memang tadi ada bank yang mengcover pinjol, gitu ya, seperti Tunaiku dari Amar Bank, ya, Sinarmas juga Finmas, oke, dan lain-lain, ya. Tapi intinya masyarakat Indonesia ini banyak yang gagal bayar di bank, ya, meningkat, gitu ya. Artinya apa? Artinya gagal bayar itu bukan lagi hal yang mengerikan sebenarnya. Ya, sudah seperti hal lumrah, gitu ya. Sama juga seperti dipinjol. Oke. Nah, sekarang dari berita ini, dari berita yang muncul ini gitu ya, bisa kita lihat banyak yang gagal bayar di bank, ya di bank ini, di bank itu, di bank itu gitu ya. Tapi tidak ada berita orang yang mengakhiri hidup karena hutang di bank. Oke. Banyak juga yang galbay di leasing. Tapi sangat sedikit sekali ya berita bahwa ada debitur atau nasabah yang mengakhiri hidupnya karena motornya ditarik, mobilnya ditarik. Sangat sedikit sekali. Ya, ya walaupun memang mungkin ada saja orang yang bunuh diri karena hutang di bank, di leasing itu mungkin ada. Gitu ya. Tapi tidak separah tahun-tahun ini di pinjol-pinjol ini, ya. Baru kali ini, di tahun-tahun ini banyak sekali pemberitaan bahwa orang yang melakukan tindakan kriminal seperti nyuri, jadi maling, bunuh temannya hanya karena terlilit hutang di pinjol yang tidak ada jaminannya atau tidak ada agunannya dan tidak ada DC lapangannya atau debt collector lapangannya. Ya. Kenapa kok kayaknya hutang di pinjol lebih mengerikan daripada hutang di bank ataupun di leasing gitu ya. Apakah bank itu baik karena menyediakan tenor yang panjang? Ya. Apakah leasing itu baik karena bisa kredit motor 3 tahun? Gitu ya. Jadi apa penyebab lebih banyak yang takut galbay di pinjol daripada galbay di bank? Jawabannya simpel, adalah penagihannya. Ya. Nah sekarang, kenapa penagihan di pinjol itu mengerikan? Apakah karena sebar data? Apakah karena telepon HRD di kantor? Apakah karena ngirim GoFood? Gitu ya. Apakah karena maki-maki kondar? Gitu ya. Memang betul seperti itu. Ya penagihan dari pinjol itu memang seperti itu. Ya. Tapi kenapa mereka itu bisa seperti itu? Pinjol itu kenapa bisa seperti itu? Ya. Jawabannya adalah karena mereka atau pinjol-pinjol ini dekat sekali dengan yang namanya kebangkrutan. Ya. Saya berikan perbandingan. Bank di Indonesia ada apa saja? BRI, Mandiri, BNI, BCA. Apakah masih ada perusahaannya? Sampai sekarang masih ada. Masih ada.
ya. Sekarang pinjol. Ya, pinjol ada apa saja dari dulu hingga sekarang, gitu ya. Dulu ada Cashwagon, Fintech Syariah, Solusi Kita, kredit cepat 4 kali, ya. Asa Kita, lalu apa lagi? Gitu ya. Kemana mereka sekarang? Ya, bangkrut, tutup, gulung tikar. Nah, itulah bukti bahwa perusahaan-perusahaan pinjol ini sebenarnya dekat dengan yang namanya kebangkrutan. Ya, pinjol tidak memiliki jaminan seperti di bank dan di leasing. Oke, jadi karena mereka dekat dengan kebangkrutan, maka mereka memiliki metode penagihan yang sadis. Ya, karena kalau tidak sadis, mereka pikir banyak yang akan gagal bayar, banyak yang akan ngemplang dari hutang-hutang tersebut. Ya, maka dari itulah mereka menyamaratakan penagihan sadis tersebut ke seluruh nasabahnya, disamaratakan. Ya, dari sisi nasabahnya berbeda-beda dong karakternya gitu ya. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat, ada yang selengean, ya. Ada yang kuat ya diam saja ada yang melawan ada, gitu ya. Ada yang tidak kuat tapi melawan ada juga yang sampai mengakhiri hidupnya. Namun terlepas dari karakter-karakter para nasabah-nasabah ini, ya nasabah-nasabah di pinjol ini, di sisi lain sudah banyak orang yang memutuskan untuk gagal bayar di pinjol. Ya mau itu dia penakut, mau dia itu selengean, mau dia itu pemberani gitu ya. Sudah banyak orang yang memutuskan untuk gagal bayar di pinjol dan menyelamatkan dirinya beserta harta bendanya. Ya, banyak sekali berita-berita di internet yang menyatakan tingkat kredit macet sudah sangat tinggi di perusahaan pinjol. Ya, dan memang terbukti. Ya, di tahun ini Danafix dan Finmas ya bangkrut. Lalu satu lagi yang OTW pengen bangkrut. Ya, itu pinjam gampang. Ya, sudah tidak ada aplikasinya di Play Store kalau nggak salah gitu ya. Dan juga websitenya itu sudah tidak ada kayaknya. Ya, pinjam gampang itu. Oke, yang intinya adalah Anda tidak sendirian ketika gagal bayar di pinjol ya. Banyak sekali orang-orang yang sedang gagal bayar itu putus asa karena mereka menganggap dirinya lah yang paling tidak beruntung di dunia ini gitu ya. Padahal banyak sekali ya yang gagal bayar di pinjol-pinjol tersebut. Gitu. Nah, jadi jika Anda sudah tidak kuat lagi, jangan pernah memaksakan diri Anda untuk bayar pinjol ya. Apalagi Anda sudah ingin menggadaikan BPKB ya, ke leasing, sudah calling-callingan dengan salesnya gitu ya, sudah calling-callingan dengan marketingnya gitu ya, hanya untuk bayar pinjol itu tidak worth it sama sekali. Ya, stop saat itu juga ya. Misalkan salesnya tanya ke Anda, sales dari leasing itu, "Bu, jadi nggak Bu? Ini Bu kita sudah itu." Stop, ya, stop. Saya tidak jadi, gitu. Wah, Bu, kok kayak gitu? Terserah, ya, mau dia marah, mau enggak, gitu ya. Karena Anda yang akan susah nantinya. Percaya saya, ya. Jangan pernah menggadaikan barang atau menjual apapun. Anda sudah tidak kuat dalam membayar pinjol, segera gagal bayarkan. Gitu. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi apa penyebab lebih banyak yang takut galbay di pinjol daripada galbay di bank? Jawabannya simpel, adalah penagihannya. Ya. Nah sekarang, kenapa penagihan di pinjol itu mengerikan? Apakah karena sebar data? Apakah karena telepon HRD di kantor? Apakah karena ngirim GoFood? Gitu ya. Apakah karena maki-maki kondar? Gitu ya. Memang betul seperti itu. Ya penagihan dari pinjol itu memang seperti itu. Ya. Tapi kenapa mereka itu bisa seperti itu? Pinjol itu kenapa bisa seperti itu? Ya, jawabannya adalah karena mereka atau pinjol-pinjol ini dekat sekali dengan yang namanya kebangkrutan. Ya, saya berikan perbandingan. Bank di Indonesia ada apa saja? BRI, Mandiri, BNI, BCA. Apakah masih ada perusahaannya? Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Ya. Sekarang pinjol. Ya, pinjol ada apa saja dari dulu hingga sekarang. Gitu ya. Dulu ada Cashwagon, Fintech Syariah, Solusi Kita, kredit cepat 4 kali. Ya. Asa Kita, lalu apa lagi? Gitu ya. Kemana mereka sekarang? Ya, bangkrut, tutup, gulung tikar. Nah, itulah bukti bahwa perusahaan-perusahaan pinjol ini sebenarnya dekat dengan yang namanya kebangkrutan. Ya, pinjol tidak memiliki jaminan